Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Raisa Adunia Yasmin dari kelas 7D. Hari ini saya ingin membacakan cerita tentang Itam dan U. Bab 1, Gelombang Besar. Itam dan Michelle sedang asyik bermain gasing ketika terdengar nyanyian yang sudah sangat mereka kenal. Lagu itu lagi, lagu itu lagi. Apa Ciklam tidak bosan ya? Kata Itam. Ini penting, serga Ciklam. Belum kalimat selesai, Ciklam mendadak bumi berguncang hebat. Itam dan Michelle berlari ketakutan. Tidak lama kemudian, guncangan itu reda. Itam dan Michelle kembali ke pantai untuk bermain gasing. Namun, air laut telah surut jauh sekali, meninggalkan banyak ikan bergelimpangan. Penduduk desa beramai-ramai mengumpulkan ikan-ikan itu. Kita makan besar hari ini, sorak mereka kegirangan. Itu Smong, Smong, lari! Ciklam berteriak, mengajak orang-orang menjauhi pantai. Namun mereka hanya tertawa dan mengabaikan Ciklam. Ciklam menyambar tangan Itam dan Michelle. Cepat lari! Di belakang mereka, seseorang menjerit. Air laut naik! Gelombang raksasa menghantam. Air laut menyeret Itam, memisahkannya dari Ciklam, lalu menghempaskannya ke sebatang pohon kelapa. Itam memeluk erat pohon kelapa itu agar tak kembali terseret air. Itam berhasil memanjat pohon kelapa sampai ke puncak. Dari atas yang terlihat hanya air dan air. Tidak ada Michelle, tidak ada siapapun. Kini hanya ada dia dan pohon kelapa itu. Bab 2, di mana semua orang? Hari ketiga, Itam mendengar seruan-seruan. Beberapa orang terlihat mencari-cari di antara puing dan reruntuhan. Ciklam ada di antara mereka. Itam berteriak dan menggoyang-goyangkan belapah Tim penyelamat pun membantu Itam turun. Jangan khawatir Itam, Ciklam memeluk Itam. Semuanya baik-baik saja. Tidak, Itam tidak merasa baik-baik saja. Dia mengelak dari pelukan Ciklam. Itam segera berlari ke arah rumahnya mencari ayah dan ibu. Namun semuanya porak-poranda. Tidak ada yang tersisa kecuali sebatang pohon nangka. Itam berlari ke rumah Michelle. Yang ditemuinya hanya reruntuhan. Sebuah tangan menepuk pundaknya. Ciklam, orang tua dan temanmu sudah tiada, ujar Ciklam dengan sedih. Ciklam dan tim penyelamat sudah mencari mereka kemana-mana. Tidak ada. Tidak, Itam berteriak marah. Mereka pasti masih hidup. Aku akan mencari mereka. Seharian Itam mengelilingi Gampong, tapi dia tidak menemukan ayah dan ibu, tidak juga Michelle. Ketika malam datang, Ciklam mengajak Itam ke rumahnya. Itam terpaksa ikut, tetapi dia tidak mau menyentuh makanan yang disuguhkan Ciklam. Kelelahan, Itam pun tertidur. Itam mencari ke posko penyelamatan. Itam mencari ke tenda darurat. Itam berjalan berjam-jam lamanya, bahkan ke kampung-kampung sebelah. Setiap hari selama berminggu-minggu Itam mencari, akan tetapi Itam tidak menemukan ayah dan ibunya. Ayo pulang Itam, hari sudah hampir malam. Ciklam berusaha memujuk Itam. Tidak, aku tidak mau pulang kalau tidak ada ayah dan ibu, teriak Itam. Dan dengan sengit dia berkata, kenapa Ciklam tidak membantuku? Sudah 30 hari sejak tsunami berlalu, jawab Ciklam. Sudah waktunya kita berhenti mencari. Tidak, aku tak mau menyerah. Aku tak mau pulang bersama Ciklam. Itam berteriak dan berlari menjauh. Dia berlari menuju pantai. Di sana dia melihat bayangan tinggi hitam dengan daun-daunnya yang melambai. Itam menyandarkan tubuhnya ke pohon yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Telinganya dia tempelkan ke batang Apakah kamu melihat ayah dan ibu? Apakah kamu melihat Michelle? Beritahu aku, Namun pohon kelapa itu hanya diam. Bab 3, Jala Ciklam dan Smong. Hei Itam, di situ kamu rupanya. Suara Ciklam memanggil Itam. Bagaimana kalau kamu membantu Ciklam memperbaiki jala? Itam langsung merengut. Dia tidak ingin mendekati jala Ciklam. Jala mengingatkannya kepada ayah. Dulu, Itam sering membantu ayah memperbaiki jala, dan Ciklam bukan ayahnya. Ciklam mulai bekerja sendiri. Seperti biasa, dia mendendangkan lagu kesukaannya. Edes Mongkahane. Syairnya terdengar ganjil dan iramanya amat mendayu. Itam terhanyut menyimak lantunan lagu itu. Itam sejenak terdiam. Bagaimana keluarga Ciklam? Tanya Itam. Apakah mereka selamat? Ayahku selamat, tetapi kakekku tidak. Begitu pula paman, bibi, dan beberapa sepupuku yang masih kecil. Mereka hilang tersapu ombak. Kami tidak pernah melihat mereka lagi. Ciklam tampak berusaha tetap tersenyum. Kita mengamati
mengamati Ciklam yang kini diam terus memperbaiki jala. Perlahan Itam mendekati Ciklam dan meraih ujung jala. "Aku boleh bantu Ciklam?" tanya Itam. Bab 4, itu Misel. Itam menggoreskan satu garis lagi di batang pohon U. 180 hari, gumam Itam. Dia tempelkan telinganya ke batang pohon. Temanku, adakah yang terlihat olehmu dari atas sana?" tanya Itam. "Beritahu aku ya kalau kamu melihat sesuatu." "Di mana ayah dan ibu saat ini?" Itam bertanya-tanya dalam hati. Itam menghayal, mungkin ayah pergi melaut ke tempat yang jauh, mencari ikan yang besar. Mungkin ibu melanjutkan sekolah lagi, seperti yang selalu dia impikan. Sementara, Michelle mungkin sedang mengikuti perlombaan gasing tingkat dunia. Dia pasti menang. Itam tersenyum sendiri membayangkan semua itu. Tiba-tiba, Itam melihat seorang anak laki-laki berlari melintas. Dia terlihat seperti Michelle. Anak itu membanting sebuah gasing ke tanah. Itam menahan napas. Itu pasti Michelle. Michelle sudah pulang. Michelle! Itam berteriak memanggil. Kita berlari menyusul anak itu sampai ke sebuah posko pengungsian. Sekelompok anak bermain gasing. Seorang anak berseru menyambut anak yang baru datang itu. "Hasim, ayo bermain bersama kami." Kecewa, Itam pun tersadar bahwa anak laki-laki itu bukan Michelle. Sewaktu Itam berbalik hendak pergi, anak-anak itu mulai bertengkar. "Ayolah Hasim, biarkan yang lain dapat giliran." "Hasim, aku juga ingin main gasing." Itam melihat mereka bertengkar. Itam juga melihat sebagian mereka belum pandai memainkan gasing. Aku punya ide, pikir Itam. 5. 1000 kejutan. Itam mengumpulkan kayu dari hutan. "Apa yang kamu lakukan, Itam?" tanya Ciklam. Aku ingin membuat sesuatu dengan kayu-kayu ini." Ragu-ragu Itam menatap Ciklam. "Ciklam mau bantu aku?" Segera mereka sibuk memotong, mengikir, dan mengamplas kayu. Serpihan kayu berserakan di mana-mana. Mereka harus sibuk, hanya azan dan perut keroncongan yang membuat mereka berhenti. Dan ketika saatnya mengecat, tangan mereka pun penuh dengan cat warna-warni. Hari sudah gelap. Ketika mereka selesai, Itam dan Ciklam merapikan semua sisa kayu dan cat. "Inilah dia, 1000 gasing kejutan," sorak Itam. Bab 6. Berbagi kegembiraan. Keesokan harinya, dengan sebuah tas besar, Itam membawa semua gasing itu ke rumah pengungsian. "Ini untuk kalian," ujar Itam sambil menuangkan isi tas. "Hore!" anak-anak bersorak-sorai. "Aku mau yang kuning," kata seorang anak perempuan. "Yang ini untukku," seorang anak kecil mungil menyabet gasing totol-totol merah. Seorang anak menghampiri Itam. "Terima kasih, Bang," katanya. Senyumnya lebar sekali. Anak itu kemudian menghampiri seorang nenek. "Itu Ina dan neneknya," Hasim berkata. Gelombang besar memisahkan mereka, tapi nenek Ina harus mencari dan menemukan cucunya di posko ini. Ina melambaikan tangan berpamitan ke semua orang. Bab 7. Kembali melaut. Sambil menyeka matanya, Itam berjalan menuju pantai untuk menemui U. Dia menyadarkan pipinya ke batang U. "Terima kasih telah ada untukku," kata Itam kepada U. "Terima kasih telah mengawasi Mama, Papa, dan Michelle." Itam memeluk pohon itu. "Aku mungkin tidak akan datang menemuimu setiap hari. Sekarang, U, aku mungkin sibuk dengan hal-hal lain," kata Itam berbalik dan melangkah pergi. Cikla memanggilnya. "Itam, aku mau memancing. Tunggu aku di sini." Itam berhenti. Dia melihat ke arah U. Daun-daun pohon melambai tertiup angin. Dia memandang Ciklam, dan lelaki tua itu tersenyum padanya. Dia melihat Ciklam menaiki kapalnya. Bersama-sama Itam dan Ciklam menyanyikan lagu Smong saat perahu nelayan membawa mereka melintasi laut. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.